Saya perasan buku ini banyak mengambil rujukan daripada kitab Ibnu Arabi. Saya juga terdengar banyak cerita kontroversi mengenai kitab Ibnu Arabi. Soalan saya, bolehkah saya mempelajari kitab Ibnu Arabi seperti Al-Futuhat Al-Makkiyah atau lain-lain? Kalau Tuan Guru ada cadangan lain dan akan merujuk. Adapun bagi yang ingin mempelajari kitab Imam Ibnu Arabi, ya dipersilahkan saja, ya, dipersilahkan. Ulama-ulama dulu memang banyak pada abad 18 itu, ya, 1800 sekian itu, baik ulama yang ada di Mekah, ulama yang ada di Mesir, ulama yang ada di Syam, dan ulama Nusantara pada waktu itu sepakat untuk tidak mempelajari kitab ini, ya, kitab Imam Ibnu Arabi itu oleh orang yang pengkaji, ya, dia mengaji untuk diamalkan, maka tidak. Disebutnya ahli bidayah lah, katakan tidak boleh. Ada yang dibolehkan, yaitu mereka ahli nihaya atau orang yang yantahiz ilan nihaya, atau dibaca dengan bimbingan gurunya, gitu. Kalau dibaca otodidak secara sendiri, ulama-ulama dulu melarang, gitu. Bahkan Imam Ibnu Arabi sendiri dan orang-orang yang seperti beliau mengatakan bahwa kitabku ini tidak boleh dibaca oleh orang lain. Sehingga ada orang yang mengkritik, ini agama apa ini? Al-Quran aja yang firman Allah itu boleh dibaca untuk umum. Ini nggak boleh. Ini berarti kalau sesuatu yang tersembunyi ini ada apa-apanya begitu. Ya, itu juga pandangan yang sentimen. Ya, tidak demikian. Al-Quran memang boleh dibaca semua, tapi tidak semua mengerti maksud Al-Quran jika dia tidak memahami ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu yang diperlukan untuk memahami Al-Quran. Tidak boleh seperti ada generasi abad 20 lah yang mengatasnamakan pergerakan Islam atau pemuda Quran. Mereka tidak tahu mubtada khobar, tidak tahu bahasa Arab, tapi dari terjemah dia baca lalu dia sarahkan, itu bunuh diri namanya. Orang dianjurkan ke Al-Quran, diajak Al-Quran, tapi tidak membabi buta, ya, dengan menyiapkan alat untuk memahami Al-Quran. Nah, adapun dilarangnya artinya bahwa ada beberapa terminologi, ya, yang perlu merujuk kepada mereka. Karena mereka setiap menulis mengatakan, jika kamu tidak paham dengan tulisan saya, pergi kepada orang yang seperti saya. Pertamanya dia datanglah ke saya. Kalau saya tidak ada, ya sudah tidak ada, pergilah kepada orang yang seperti saya. Gitu. Seperti orang pada abad 2 misalnya dulu, orang itu bercinta dan menulis ungkapan-ungkapan cinta. Ya, ada ungkapan yang tidak paham, bertanyalah kepada orang yang sedang bercinta meskipun dia hidup di abad 20, karena dia orang yang sama. Dia akan menjelaskan tentang istilah itu, karena hakikat cinta itu satu, sama. Itu padahal maksudnya sederhana saja begitu. Kalau kamu tidak paham, tanya kepadaku. Kalau tidak, tanya orang yang seperti aku. Karena ada istilah gitu, ya, yang susah diungkapkan. Dia lalu menggunakan istilah umum yang oleh akal digunakan untuk untuk benda lain, untuk perkara lain. Gitu. Seperti menuduh orang sufi ittihad hulul, karena dia melihat istilah ittihad hulul itu di luar itu. Nah, ketika ada redaksi yang sama, ya, terus wah ini ittihad ini adalah pemikiran saya, tahu sejarahnya, dia tahu sejarahnya, sejarah itu bukan sejarah ini.
Kenapa dia lebih hafal sejarah Yunani, sejarah tidak merujuk atau tidak mengalami ya, sejarah perjalanan sufi. Ya. Dia membuat argumen di luar untuk menghantam artinya hakikat tauhid dan keimanan para ulama Islam. Itu. Nah, kesalahannya di situ. Jadi ya, larangan itu adalah kepada orang yang paling kurang dia tidak bertarikat. Untuk apa membaca kitab Imam Ibnu Arabi kalau tidak bertarikat? Kalau bertarikat pun hendaklah dia mendapat izin ya, dari gurunya. Saya kira demikian. Ya, meskipun saya tidak keberatan. Kenapa? Pada realitanya banyak orang di barat, orang kafir dan orang Islam di University Islam. Mereka yang menulis tesis master, PhD, menulis tentang pemikiran tokoh-tokoh ulama siapapun, termasuk Imam Ibnu Arabi, dikaji. Itu untuk kajian silahkan. Gitu, untuk kajian silahkan. Di Nusantara ini ramai sangat, baik di Semenanjung, di Sumatera, di Kepulauan Jawa, di Kepulauan Kalimantan. Baki-baki sisa-sisa ulama dulu yang berbicara tentang hakikat. Ya. Dulu dibarengi dengan tarbiyah dan pengkajian syariat yang kokoh. Gitu. Jadi ada kelompok, kalau di Jawa disebut abangan, orang yang hanya hakikat meninggal, tidak mengamalkan syariat. Bahkan kalau mengamalkan pun dia tidak menguasai ilmu syariat. Itu sudah ada generasinya dari generasi ke generasi. Mungkin ini yang sering mengelirukan. Itu dijadikan seperti ilmu, seperti dia menerangkan ilmu fikih atau ilmu tasawuf, ya, yang bersifat tarikat, gitu. Hakikatnya tidak boleh dijelaskan seperti ilmu, hanya hakikat itu dijelaskan bahwa apa yang dilakukan dalam agama ini adalah hakikatnya itu. Untuk dikorelasikan ya, antara hakikat akidah ini dengan akhlak agama ini. Ya, sebetulnya untuk itu. Jadi untuk kajian silakan saja.